Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam kitab Matius. Mari kita membaca Matius pasal 9 ayat 16 dan 17. Tidak seorang pun menambalkan secara kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong kulit itu akan koyak hingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Yesus sedang mengajarkan dan memberitahu bahwa tidak ada seorang pun yang menambal kain yang baru pada jubah yang lama. Karena jika demikian, maka kain yang baru akan merobek atau mencabik jubah yang lama, sehingga kedua-duanya menjadi hancur. Juga Yesus memberitahu bahwa anggur yang baru tidak bisa disimpan dalam kantong yang lama. Karena pada zaman itu orang menyimpan anggur bukan di dalam botol. Tapi pada zaman itu orang menyimpan anggur dalam kantong kulit kambing yang sekelilingnya dijahit. Dan kalau kita menyimpan anggur pada kantong kulit yang lama, akibat fermentasi anggur yang baru tersebut membuat memuai, akhirnya kantong kulit tersebut menjadi robek. Yang terjadi, anggurnya tertumpah, kantongnya rusak, sia-sia kedua-duanya. Satu gambaran bahwa Yesus sedang memberitahu kepada kita bahwa kita harus, yang pertama, masuk di new normal ini, di musim yang baru ini, dengan cara hidup yang benar. Kita gak bisa masuk di new normal ini dengan cara hidup yang ilegal, cara hidup yang lama. Karena itu gak mungkin lagi kompatibel, karena udah gak lagi relevan. Dulu pakai masker adalah digunakan buat orang-orang yang sakit saja. Tapi sekarang orang yang sehat harus pakai masker. Dulu kita kalau jaga jarak biasanya pada waktu musuhan. Tapi sekarang jaga jarak merupakan sesuatu yang normal. Jadi kita gak bisa lagi menggunakan cara-cara yang lama dipakai di musim yang baru. Satu gambaran bahwa ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita sudah mengikut Sang Penyelamat yaitu Yesus Kristus, kita harus berani meninggalkan cara hidup yang ilegal. Saya teringat dengan perempuan Samaria ketika berjumpa sama Yesus. Sebelumnya dia adalah perempuan yang terikat dengan perzinahan. Dia punya 5 pria selingkuhan. Tapi ketika dia berjumpa sama Yesus, setelah itu dia meninggalkan cara hidup yang lama, perzinahannya. Dia putuskan 5 pria selingkuhannya. Dan kemudian dia kembali ke kampung halaman di daerah Samaria. Dia bawa satu kota kepada Tuhan Yesus. Lewat hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa hidup yang dulu rusak menjadi hidup yang benar. Juga teringat dengan Saulus. Sebelum ketemu sama Yesus, Saulus adalah pimpinan kepala pasukan jihad, pembunuh banyak orang-orang Kristen. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, kemudian dia meninggalkan kehidupan yang sia-sia. Dia persembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kita tahu cerita hidupnya, dia banyak sekali menulis kitab Perjanjian Baru dan menjadi rasul yang dihormati dan jadi orang yang menjadi saksi lewat perkataan, perbuatan, kesucian dan kasihnya. Demikian hal yang sama, kita gak bisa masuk di new era ini masih bersungut-sungut. Kenapa hal ini terjadi? Ingat, orang yang bersungut-sungut tidak akan pernah sampai tujuan. Bangsa Israel bersungut-sungut, harusnya keluar dari Mesir masuk dalam perjanjian 40 hari, normalnya jalan kaki. Ini karena bersungut-sungut jadi ditunda, didelay sampai 40 tahun. Saya gak mau kita mengalami delay dalam rencana Tuhan, delay dalam berkat Tuhan, delay dalam pencapaian kita. Yang kita perlu lakukan, mari kita masuk di new era ini, di new normal ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Jangan suka komplain, karena orang yang komplain tidak pernah mendatangkan hal yang baik. Yang kedua, tantangan buat kita bagaimana untuk tetap menjaga ketika Tuhan mencurahkan anggur yang baru. Kita punya tempat tetap baru, yaitu di musim yang baru yang kedua, atau di new era, di new normal ini kita harus melahirkan hal-hal yang baru. Begitu banyak orang-orang di new normal ini, mereka punya bisnis berhenti total.
Tadi pemilik pabrik tekstil akhirnya nggak jalan lagi. Mau nggak mau mereka harus memproduksikan yang baru. Mereka harus mulai cari jalan usaha yang baru. Dan bagi mereka yang memutar otaknya, bagi mereka yang berani untuk melahirkan yang ada dalam mereka, akhirnya mereka jalan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan potensi dalam diri kita. Tuhan telah memberikan pada kita kapasitas dan kemampuan. Yang kita perlukan lahirkan potensi, kapasitas, kemampuan, skill yang ada dalam dirimu. Mungkin selama ini engkau punya banyak kerinduan yang belum tersalurkan. Sekarang saatnya kita untuk melahirkan yang baru. If you not innovate, you will die. Kalau kita nggak berinovasi, kita akan tertinggal. Karena yang jaya kemarin belum tentu hari ini bisa jaya. Yang hebat kemarin belum tentu hari ini bisa hebat. Nokia, raja handphone tahun 1990. Tapi begitu dia nggak mau memproduksikan yang baru lagi di tahun berikutnya, maka ada yang baru-baru ditinggal dan ditelan oleh BlackBerry. BlackBerry merasa nyaman di tahun 2000. Dia tidak mulai produksikan yang baru lagi. Akhirnya sekarang ditelan oleh iOS dan Android. Kita dituntut hari ini untuk kita bisa memikirkan dan melahirkan hal-hal yang baru. Seperti kami. Di mana daily devotion ini gak akan mungkin bisa kami buat typing setiap hari kalau kami masih sibuk pelayanan di luar. Tapi karena kami sudah tidak ada lagi pelayan di luar, sekarang kami memutar otak bagaimana untuk kami bisa terus menyalurkan talenta kami. Apa yang ada Tuhan taruh dalam hati kami. Itu firman Tuhan yang selalu tiap hari yang kami renungkan. Yang menjadi devotion kami pribadi. Selama ini cuma numpuk di dalam diri kami. Yang kami lakukan, kami belajar untuk tapping. Dan puji Tuhan, sekarang ini sudah puluhan episode. Dan akhirnya bisa menolong begitu banyak orang. Saya percaya di musim yang baru, di new normal ini, membuat kita untuk bisa melahirkan yang baru. Dan ketika kita melahirkan yang baru, maka kita akan diberkati, keluarga kita diberkati, dan banyak orang pun diberkati. Live a better life. Rasakan tiap hari mereka harus jalan kaki berjam-jam. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia